Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Rudal FM, berjumpa kembali dengan Rudal FM di Jakarta. Hari ini Rudal FM tanggal 1 Oktober 2024, hari Selasa, pukul 11.30 ya, berada di stasiun terminasi, stasiun kota, stasiun KAI Komuter ya teman-teman. Baru turun dari rute Tanjung Priok kota. Ada cerita sedih ya teman-teman di sepanjang tadi naik kereta KAI Komuter ini. Ketemu dengan seorang bapak yang seusia mungkin 55 tahun ya. Cerita mengenai Jakarta dan pekerjaan ya teman-teman. Bagaimana dia sengaja berjalan-jalan menaik KAI Komuter dari Bekasi menuju sampai ke stasiun Tanjung Priok, lalu kembali ke stasiun kota, sekedar untuk mencari suasana ya teman-teman. Dia adalah seorang pekerja konstruksi di salah satu perusahaan konstruksi swasta terkenal di Jakarta, yang saat ini tentu saja tidak ada pekerjaan ya, menunggu pekerjaan tepatnya, menunjuk panggilan pekerjaan ya, karena tentu saja sedang traffic pekerjaannya sedang low teman-teman ya. Dan ini dia bercerita sudah lama low-nya ya, sesi low-nya itu sudah sejak bertahun-tahun lalu ya. Dan apa yang ditanyakan, saya ingin melihat ada kerana yang berputar nggak di Jakarta, sebagai tanda bahwa perekonomian di Jakarta khususnya sektor konstruksi bekerja. Dan sejauh ini dia juga ikut dalam grup pekerja yang satu profesi teman-teman ya. Namun kabarnya bahwa belum ada kerana yang naik dan berputar di Jakarta. Sedih sekali teman-teman bahwa di 10 tahun Pak Jokowi berkuasa ya, kabar-kabar yang seolah sukses itu banyak bertebaran di media, namun di realitasnya teman-teman banyak dari kalangan kita kehilangan pekerjaan atau ya setengah nganggur gitu ya teman-teman, tidak mendapat pekerjaan karena proyeknya tidak pernah ada lagi ya teman-teman, terutama dari 2014 hingga saat ini, yang terutama proyek-proyek konstruksi ya sangat banyak berkurang. Jadi seperti kita ketahui bahwa selain sektor konstruksi yang terdampak parah di era Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini, yang sedang in adalah PHK massal di berbagai perusahaan tekstil ya, yang puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan karena PHK dengan dropnya sektor tekstil dan turunannya ya, tekstil dan produk tekstil ya, TPT. Dan itu salah satu dari sektor lainnya yang terdampak di era Pak Jokowi. Jadi konstruksi itu di awal-awal dari 2014 sudah terasa dengan banyaknya monopoli BUMN ya, proyek-proyek besar, namun proyek-proyek swasta yang perusahaan kontraktor kuasa banyak yang tidak mendapat pekerjaan, terutama di sektor publik atau proyek-proyek pemerintah ya. Jadi sebuah ironi yang klaim-klaim pemerintah, terutama di jelang akhir periode Pak Jokowi di 5 tahun terakhir ini, ternyata tidak menggambarkan utuh ya cerita-cerita sukses yang dibangun di media. Ternyata di lapangan tidak seperti yang digambarkan. Banyak masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan karena turunnya volume atau kue ekonomi ya teman-teman. Semoga saja di kepemimpinan yang akan datang ada perubahan kebijakan sehingga uang APBN yang besar itu, yang 3.600 triliun, bisa mengalir kembali ke masyarakat dalam bentuk lapangan kerja ya teman-teman, bukan proyek-proyek yang mercusuar yang tidak berdampak kepada lapangan kerja dan kebutuhan masyarakat. Mungkin di jalanan
masyarakat bermobilitas, namun bukan itu yang indikator bahwa masyarakat kita dalam kondisi baik-baik saja, teman-teman. Melainkan berapa tabungan yang ada di kantong masing-masing, itulah yang menjadi indikator ya. Apakah masyarakat terlayani dengan pekerjaan, ataukah hanya kamuflase bahwa dia bermobilitas tapi sebenarnya dia tidak memiliki pekerjaan yang utuh untuk membiayai kehidupannya.